kalau macam orang tua kan kemarin ikut saran dari orang tua jadi pemilih. Nanti apa lembar pertama pilih ini ya presiden. Nanti ini pilih ini. Biasanya jalan itu dikasih biasanya. Tidak mungkin orang tidak ambil. Itu karena ya. itu nomor satu. Saya rasa faktor ekonomi sih. Iya. Tapi sebenarnya itu yang kita memberikan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sherly di RPP Podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah, mendidik dan mencerdaskan. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di seri ke-11. Yeay. Alhamdulillah kita sudah masuk di seri ke-11 podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kami berharap semua teman-teman yang ada di rumah sudah subscribe channel YouTube KPU Provinsi Sulawesi Tengah, biar teman-teman di belakang itu semangat buat podcastnya lagi. Nah, guys, hari ini kita sudah masuk di series ke-11 dengan tentunya dengan tema-tema yang menarik terkait dengan kepemiluan. Hari ini kita punya dua tamu yang tentu saja sangat spesial dan istimewa. Kalau kemarin kita mengundang teman-teman influencer, hari ini juga influencer juga sih, selebgram juga. Dan yang menarik mereka adalah musisi yang ada di Kota Palu, sering tampil dari kafe ke kafe. Tentunya mereka adalah dua anak muda yang sangat hebat. Dan tentunya mereka mempunyai suara yang indah dan merdu. Sebentar kita dengarkan. Nah, kita sambut dua teman kita, Ishak dan Kais. Bagaimana kabarnya Kak Kais? Alhamdulillah. Sehat, Kak Ishak sehat. Tapi itu di Playstore ya Kak, habis main-main. Iya, biasa laki-laki. Biasa anak remaja ya, remaja masa kini ya. Kak, kita dalam podcast kali ini kita mau mengangkat tema terkait bagaimana anak muda, terutama dari segmen musisi, dari pekerja seni, menganggap pemilu itu seperti apa sebenarnya. Karena kita di KPU Provinsi Sulawesi Tengah sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi, pendidikan pemilih dan edukasi kepada semua segmen masyarakat. Minimal kami mengundang hari ini ada banyak masukan-masukan nanti yang akan kita dapatkan dari podcast kita kali ini. Mungkin ada inovasi-inovasi sehingga nanti anak muda itu bisa melek terkait dengan kepemiluan. Bagaimana Kak kita mulai podcast? Kak Kais. Nah Kak Kais sebenarnya kemarin sudah pernah dengar-dengar tidak soal pemilu yang sedang dilaksanakan? Ini jujur nih, apa sudah pernah mendengar atau memang kayaknya saya belum pernah dengar? Sudah pernah dengar. Nggak, maksudnya untuk sekarang, untuk ke tahun 2024 kan. Sudah dengar ya? Karena kebetulan ada beberapa yang termasuk teman-teman saya, senior saya juga sedang berjuang juga. Maksudnya mau ke depan mau jadi peserta ya. Kalau Kak Ishak gimana? Belum pernah, sama sekali belum pernah ya. Jadi yang biasa kakak dengar itu seperti apa? Pertama itu dari teman-teman sih, maksudnya bahwa ini nanti ada pileg, ada maksudnya pemilihan apa event akbarnya pemilihan di tahun 2024 iya. Tapi kalau misalkan kayak pemilu itu sebenarnya kalau Kak Ishak sendiri memandang kan belum pernah dengar, apa memang tidak mendapatkan informasi atau memang betul-betul tidak ngeh soal pemilu yang sedang sebenarnya tahapannya sudah berlangsung ini? Kalau untuk yang sekarang, yang periode sekarang, saya belum pernah dengar karena apa ya? Saya salah satu orang yang sangat buta tentang politik. Jadi kalau di tahun-tahun kemarin saya ikut pemilu karena ajakan dari orang tua, kayak gitu. Oh jadi kemarin sudah sempat ikut ya kayak di 2019-2020 sudah pernah ikut. Kalau Kak Kais? Saya itu memilih dari tahun 2014 Pilpres kalau nggak salah. Iya. 2014 Pilpres, 2015 kita pemilihan gubernur. Iya, pokoknya dari tahun itu sampai sekarang ikut sampai yang terakhir 2000. Nah, waktu kakak kan sudah ikut, berdua kan sudah pernah ikut. Waktu memang ke TPS kemarin sudah ada pilihan tidak? Sudah tahu berapa jenis pemilihan yang akan kita laksanakan di mendapatkan surat suara, sudah tahu tidak? Kalau misalnya kemarin sesuai pengalaman saya kalau dia
pilpres berarti calonnya cuma 2 saja. Enggak, maksudnya kira-kira nanti di TPS dikasih berapa surat suara, sudah tahu tidak? Oh, kalau itu sih nanti di sananya baru baru kita artinya memang ini, hari ini pemilihan ini suara-suaranya begini. Artinya memang ini ya masih anak muda yang memang belum dapat informasi, bukan tidak mau tahu ya, tapi memang tidak mendapatkan informasi. Itulah sebenarnya kenapa kita melakukan sosialisasi dengan semua segmen, anak muda yang suka nyanyi, terus anak muda yang influencer, anak muda yang suka stand up, dengan tokoh misalkan anak-anak yang suka main bola, itu nanti kita mau rangkul semua sebenarnya. Iya, jadi dapat informasi terkait dengan kepemiluan. Nah Kak, kalau misalkan sudah kemarin kan memang belum ya sama sekali waktu ke TPS belum tahu siapa yang akan dipilih. Nanti kira-kira kalau misalkan saya tanya kakak berdua ini, kira-kira aware tidak, maksudnya saya mau pemimpin nanti ke depan seperti ini. Kira-kira kalau kakak memandang pemimpin ideal itu seperti apa ke depannya? Kak Isak? Saya pemimpin sesuai keinginan. Iya, maksudnya yang sesuai keinginan. Yang paling utama itu dia harus apa begitu? Harus bertanggung jawab karena pegangannya bukan hanya contoh kayak macam pemilihan presiden, dia harus bertanggung jawab untuk negara. Iya, betul. Kayak pemilihan gubernur, dia harus bertanggung jawab dengan daerah provinsinya. Lebih mengutamakan itu dan tidak lupa juga dengan kita ini sebagai anak muda. Ya, karena kalau tidak anak muda tidak ada generasi ke depan. Betul. Kalau Kak Ais? Sama sih, yang pertama maksudnya yang pertama itu janjinya itu. Iya, visi misinya itu maksudnya setelah dia terpilih dia laksanakan tidak. Terus waktu yang pemilu sebelumnya yang kakak pilih apakah sudah memenuhi janjinya? Yang sebelumnya kan kita tidak anggota dewan, yang kemarin kan apakah sudah memenuhi janjinya atau tidak? Kalau mau jawab itu saya rasa masih belum bisa sih, karena pada dasarnya saya tidak tahu janji-janjinya. Maksudnya tidak ada sosialisasi visi misinya itu kita tidak tahu. Jadi nanti mungkin lebih aware terhadap pemilu, lebih paham siapa yang akan kita pilih, nanti siapa yang maksudnya karena anak muda terus terang ini ya masih terlalu minim informasi terkait dengan kepemiluan. Bukan maksudnya tidak mau tahu, tapi memang mungkin aksesnya belum ketemu. Misalkan masing-masing ada Instagram tapi belum follow-followan. Jadi nanti semua minta tolong follow Instagram KPU Provinsi Sulawesi sudah. Oh, siap. Nanti di follow supaya nanti jangkauannya semakin luas. Anak muda langsung melek informasi kepemiluan. Jadi Sulteng ramah pemilu gitu. Jadi semua nanti kalau kali-kali manggung Kak bisa sampaikan ke anak-anak muda yang ada, kamu apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum? Nah, karena kalau sekarang kan semua berbasis informasi teknologi ya Kak ya. Jadi semua bisa dari handphone. Nah, sebagai informasi buat kakak-kakak dengan teman pemilih yang ada di rumah, bahwasanya sebenarnya ini sudah berkali-kali kita sosialisasikan, tapi tetap akan kami sampaikan terus-menerus bahwa pemilu itu sudah di-launching. Tahapan pemilu sudah di-launching sejak 14 Juni 2022. Jadi dari bulan 6 kemarin itu sudah di-launching dengan keluarnya jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi di peraturan itu sudah keluar tahapannya, jadi sudah ada tahapan pendaftaran partai politik, terus masuk ke tahapan pemutahiran data pemilih. Jadi KPU itu kerjanya bukan hanya pada saat hari voting day itu, jadi mulai jauh hari sebelumnya itu sudah di-launching 14 Juni. Nah sekarang itu kita untuk tahun ini itu di tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Jadi kenapa saya bilang kita harus melakukan harus semua melek informasi dan teknologi, karena semua bisa didapatkan di gadget, di HP. Jadi kayak misalkan tahapan Verpol itu ada yang namanya tahapan partai politik, syaratnya untuk menjadi peserta pemilu adalah memiliki keanggotaan di setiap kabupaten kota, dan itu dia harus 1/1000 dari jumlah penduduk. Nah kadang-kadang partai politik itu harus memasukkan keanggotaannya itu melalui yang namanya KTP.
Jangan sampai nicknya kakak itu dicatut namanya menjadi anggota partai politik, tapi kakak tidak tahu. Padahal itu kita sudah sosialisasikan sebenarnya. Dan itu memang kakak-kakak yang sudah tahu nanti bisa menginformasikan kepada teman-teman musisi yang lain, anak muda yang lain, bahwasanya jangan sampai nama kita dicatut sebagai anggota partai politik. Tapi kalau memang sebagai anggota partai politik nggak apa-apa sih, itu bebas. Siapapun bisa bebas menjadi anggota partai politik. Seperti itu. Terus apa namanya tadi terkait dengan keseharian sebagai musisi, apa namanya kalau manggung itu bagaimana Kak? Kalau di dunia permusikan itu dunia permusikan. Kalau manggung itu kalau biasanya ada istilahnya reguleran, ada juga event seperti itu. Kalau reguler tiap malam ya Kak, tiap malam. Itu ya. Dari kafe ke kafe. Iya. Dan rata-rata audiensnya adalah teman-teman anak muda ya? Rata-rata sebagian besar anak muda. Nah artinya mungkin nanti bisa apa lagi namanya menyelipkan sedikit kata-kata. Nah, pastikan ada terdaftar sebagai pemilih. Kakak sudah cek tidak namanya terdaftar sebagai pemilih atau belum? Belum kan? Belum. Ceknya di mana? Cek dptonline.kpu.go.id. Jadi langsung cek dptonline.kpu.go.id, sisa masukkan nick dan nama, itu sudah muncul akan di TPS mana dia. Begitu juga dalam teman-teman sampaikan kalau misalkan lagi nongkrong, lagi pegang-pegang HP semua, buka cek DPT online, pastikan namamu terdaftar sebagai pemilih, karena kita sebagai anak muda harus aware terhadap pemilu 2024. Nah, betul. Kemarin sempat ada salah satu tamu yang mengatakan bahwasanya dia tidak pernah sama sekali datang ke TPS karena maksudnya dia memang tidak apatis terkait dengan kepemiluan. Dia apa namanya apatis lah, malas lah mau anak muda kan itu bodo amat. Kita dikasih kartu pemilih untuk datang, kalau tidak ya sudah, ngapain toh kan begitu. Ada temanku juga banyak rata-rata ya masa bodoh, padahal sebenarnya bangun pagi, di TPS, belum lagi TPS-nya banyak orang jauh, belum antri panas kan. Iya, tapi kalau disusul dengan amplop pasti. Jadi ya, apa pernah dapat amplop? Nah, karena kebanyakan dapatnya seperti itu kan. Rahasia umum, ya betul. Nah itu sebenarnya juga salah satu tugas dari kita, bukan cuma KPU tapi semua masyarakat untuk menjaga kebiasaan yang seperti itu sih. Jadi jangan caleg ini dibiasakan untuk memberi, tapi bagaimana dia sebenarnya menjual visi dan misinya sebagai caleg, bukan menjual memberikan kamu pilih saya, karena kita bisa dinilai dengan dinilai dari isi amplop itu, apalagi kalau cuma berapa 200.000, aduh kasih kembali. Walaupun hanya memilih. Iya, memilih begitu, karena rata-rata seperti itu sih. Sering itu sebenarnya tugas kita semua untuk mencerdaskan anak bangsa. Salah satu tagline dari RPP Podcast adalah mendidik dan mencerdaskan. Bagaimana kita mencerdaskan meskipun itu tidak susah, mengubah kebiasaan orang yang setiap pemilu itu hanya menunggu serangan fajar, bahkan ada spanduk-spanduk. Iya, saking terbiasanya juga orang sering terima serangan fajar. Iya. Berikut ada pemilihan, ada serangan fajar tidak? Ada. Satu mau pilih. Iya, itu. Karena memang edukasinya masih rendah, pendidikan politiknya terkait dengan pemimpinnya masih rendah. Nanti ketika dia sudah menerima misalkan uang dari oknum calon dan dia terpilih, dan kemudian dia tidak memberikan janji-janji politiknya, misalkan nanti kalau saya terpilih saya akan memperbaiki jalan desa ini, saya akan membangun masjid, saya akan apa, tapi ternyata tidak fasilitasi masih minim. Nah di situ mungkin baru kenapa juga saya pilih dia kemarin. Biasanya kalau menurut saya sih karena faktor ekonomi sih Kak. Iya. Maksudnya ini yang disasar di serangan fajar ini biasanya ekonomi menengah ke bawah. Biasanya orang-orang yang di pinggir-pinggir, biasanya yang begadang itu di desa-desa. Biasanya kayak di pinggir-pinggir kota, kan biasanya jalan itu dikasih biasanya. Tidak mungkin orang tidak ambil. Karena itu nomor satu, saya rasa faktor ekonomi sih. Iya. Tapi sebenarnya itu yang kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau yang seperti itu nanti tidak mungkin modalnya keluar itu orang caleg itu dan tidak dia ambil kembali, maksudnya cari modal kembali untuk pemilu selanjutnya kan, begitu. Setuju tidak kalau misalkan kayak begitu? Tidak. Tentu tidak. Iya kan? Karena biar bagaimana kan kita pilih sebagai wakilnya kita. Iya, wakil rakyat. Nah kalau misalkan kita pilih terus
gara-gara dikasih uangnya terus dia tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kan sayang juga buat kita kan yang merasakan dampak 5 tahun ke depan gitu. Soalnya pengalaman saya juga ada beberapa teman yang ikut caleg. Sebelum bacalek itu, baiknya minta ampun. Iya. Maksudnya ada oknum lah. Iya, oknum. Iya. Maksudnya kan sering nongkrong juga. Halo bro, ini begini. Pas ikut caleg, selesai, terpilih, alhamdulillah. Maksudnya kita sebagai teman senang kan? Iya, senang. Ada temanku anggota dewan. Temanku ini, anggota dewan. Pas sudah duduk, sudah tidak pernah muncul. Maksudnya tiap ketemu, sudah inilah, maksudnya sudah tidak kayak dulu. Sudah sombong ya, waduh. Jadi kan itu jadi referensi buat kita sebenarnya. Tunggu Komiu 5 tahun akan datang. Jual mahal nanti kita. Pas mau jadi masih jadi caleg, kaca mobilnya full menyapa orang sedang jalan. Pas dia sudah jadi caleg, waduh, sudah sombong, tidak pernah nongkrong lagi. Iya, betul. Jadi kita titip pesan sebenarnya buat anak muda, baik Kak Isak dengan teman-teman di rumah, jadilah pemilih yang cerdas. Siap. Jadi pemilih yang cerdas bukan hanya terkait dengan no money politik, tidak menerima serangan fajar, tapi terkait dengan bagaimana kakak-kakak dengan teman di rumah itu melihat visi dan misi setiap caleg, melihat visi misi dan capres nanti kita ke depan, karena kita akan menerima 5 surat suara Kak nanti, sama dengan pemilih sebelumnya, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD. Nanti akan dapat 5 surat suara untuk ke TPS. Jadi waktu dapat 5 surat suara bagaimana Kak kemarin di TPS? Ribet tidak? Bingung. Tapi kan sudah ada instruksi kan, Papa bilang kalau macam orang tua kan kemarin ikut saran dari orang tua dari pemilih. Nanti lembar pertama pilih ini ya presiden, nanti ini pilih ini ya, pilih ini. Iya, tapi pas masuk tetap bingung juga. Mana ini? Kalau DPD kan enak ada fotonya kan, tapi kalau untuk yang DPD dengan presiden kan sudah ada fotonya. Biasanya itu juga kalau misalnya di TPS supaya dia bingung, biasa ada papan informasi. Iya, sebenarnya ada sih. Memang surat-suaranya. Iya. Ini nanti. Ini nanti. Kalau iya kan ditempel memang spesimen surat suara kan di depan, supaya sebenarnya itu juga pendidikan, edukasi buat teman-teman pemilih yang ada di rumah. Kalau datang ke TPS jangan langsung nyelonong masuk ke TPS. Pelajari dulu situasi TPS kan, lihat apa yang ditempel, alurnya, namanya kita nomor berapa, biar nanti petugasnya cari nama kan, sudah tahu Kak saya nomor 17, ini namanya ini. Kalau Kakak sendiri KTP Palu? Kakak Palu? KTP Poso. Poso, jadi memilih pulang ke Poso? Iya, cuma nanti mau urus domisili pindah. Iya, nanti kalau urus domisili nanti pastikan namanya sudah dipindah ke DPT Palu atau tidak Kak ya? Iya. Nah, begitu juga dan teman-teman di rumah. Yang biasa bikin berat, misalnya KTP-nya kita belum tempat domisili. Kayak saya kan sempat lalu saya punya dapil apa istilahnya, tempat memilih itu TPS-nya itu di Morowali. Memang pernah KTP Morowali? Pernah, saya kan maksudnya lama di Morowali kan. Tambangnya kita di sana. Ada berapa tambang di sana perusahaan? Iya. Jadi berat juga mau urus ini, tidak bisa coblos di Palu, harus coblos di Morowali, mau pikir pulangnya ini lagi. Sudah sempat terpikir, terus sempat coblos di rumah saja. Tapi akhirnya kan ada desakan orang tua. Karena desakan keluarga, orang tua sudah nanti bikinkan domisili, kan ada persyaratan sudah. Sebenarnya orang-orang seperti Kakak kan banyak mahasiswa yang datang ke Palu kan. Sebenarnya dia bisa pindah memilih, ambil form A5. Jadi kalau dia KTP Morowali misalkan, terus mau daftar mau memilih di sini, dia harus daftar memang untuk pindah memilih. Form A5 itu didapat di KPU Kabupaten Kota atau PPKPPS setempat untuk mendapatkan yang namanya form A5. Jadi dia bisa memilih. Cuman kalau dia KTP Morowali mau memilih di Palu, dia hanya mendapatkan 4 surat suara. Dia cuma dapatkan presiden dan wakil presiden, DPRD provinsi, DPD dan DPRD pokoknya dia tidak dapatkan untuk DPRD Kota Palu karena dia domisilinya di Morowali. Jadi di skip lah yang satu ini, dia cuma dapat presiden, DPR RI, DPRD provinsi dan DPD. Jadi dia tidak dapat surat suara itu, kecuali dia pindah data pemilihnya pindah masuk ke DPT-nya Kota Palu, dia dapat 5 surat suara.
begitu. Kecuali juga dia memang niat pulang. Nah, kecuali dia niat pulang ke Morowali, tidak usah urus Alima, langsung pulang. Kalau Morowali jauh. Tapi demi satu suara, karena orang biasanya lalai cuma satu suara juga. Padahal satu suara ini sebenarnya ada yang menentukan nasib bangsa kita ke depan. Jadi pastikan kita ini semua punya hak. Jadi one man, one food, one value. Satu orang, satu suara, satu nilainya, sama nilainya. Jadi Bapak Profesor, Bapak Presiden yang di sana, Bapak anggota dewan, terus tukang beca yang ada di luar, tukang sayur, saya, Kak Kais, Kak Isak, itu semuanya mempunyai hak yang sama, satu suara. Tidak mesti dia orang terpelajar, tidak mesti dia pemulung, tukang beca. Yang penting dia punya syaratnya terpenuhi sebagai warga negara, dia sebenarnya wajib, bukan wajib sih, mempunyai hak sebagai warga negara, mempunyai hak untuk datang ke TPS untuk memilih pemimpinnya yang akan memimpin kita ke depan 5 tahun ke depan. Itu yang sebenarnya anak muda sekarang belum aware ya, masih masa bodoh. Iya, masih masa bodoh. Makanya kita sebenarnya gencar di tahun 2023 kemarin akan gencar melakukan sosialisasi. Nah, itu yang kita mau minta solusi dari kakak-kakak. Kira-kira bagaimana program kami, inovasi kami terkait dengan metode sosialisasi kami agar misalkan anak muda itu aware dengan pemilu, misalkan seperti itu. Ada inovasi tidak? Oh, kayaknya harus begini seperti itu. Masukan. Kalau untuk ke anak-anak muda sering ini sih cara sosialisasinya harus dengan cara kayak contoh bagaimana ya? Contoh buat event. Iya. Buat event. Buat event ya. Iya, sambil padukan dengan musik atau dengan seni karena kita sebagai pemuda itu kebanyakan terjun itu di dunia seni. Iya. Lebih tertarik ke sini. Iya, lebih tertarik. Maksudnya sebelum kita diantar ke politik kita diantar dulu dengan maksudnya bahasanya hiburannya. Iya, hiburannya. Maksudnya supaya orang tertarik tuh datang. Karena kita juga kalau misalkan ditawarkan misalkan kau datang ke TPS memilih ini, jadi apa ini, bingung juga. Tapi kalau misalkan diantar dari jauh hari sebelumnya kan, sebenarnya kan dari dulu sih ini memang jauh hari sebelumnya sudah diperkenalkan. Pada saat sudah ditetapkan DCT, daftar calon tetap, itu sudah panjang masa kampanyenya mereka. Cuman memang sasarannya masih misalkan memang sasarannya entahlah itu kalau menyampai ke anak muda, harusnya metodenya yang metodenya lebih sedikit ke anak mudaan ya. Kalau saya sih lebih ke sekarang ini kan era digital tuh. Betul. Saya lebih ke medsos sih. Iya, medsos. Maksudnya bagaimana kita sebenarnya mungkin bikin konten terus disebarkan di sosmed, terutama sosmed utama itu seperti Instagram. Sekarang ada TikTok. Iya. TikTok itu kan kalau mau cari followers viewers itu mending ke TikTok. Bikin reels, maksudnya reels ini di IG atau di TikTok? Semua kan sudah ada reelsnya sekarang. YouTube ada reelsnya, TikTok ada. Oh, YouTube ada reelsnya. Ada reelsnya. Guys, kita belum tahu. Jadi lebih ke situ sih kalau untuk dunia digitalnya lebih ke reels, Instagram, YouTube. Jadi kalau mau sasar untuk anak muda supaya dia bagaimana lebih aware, lebih anak muda lebih paham terkait edukasi pendidikan politik, mainnya ke misalkan bikin event atau dengan ke media sosial. Karena sekarang anak-anak muda kan sebagian besar dia punya kegiatan itu pasti dari HP-nya tuh. Bukan ada muda, mulai dari orang tua kayak bangun langsung HP. Jadi apapun yang kita sajikan di sosmed itu pasti kita lihat. Seperti itu. Cuman itulah ya, kontennya harus menarik. Betul, harus menarik. Nah, harus ini yang sebenarnya kita dapat masukan sih, bagaimana yang takutnya kita di skip begitu. Kira-kira ada ide-ide tidak bikin skin reelsnya kayak begini Kak, kayak gitu. Terutama dari ini kalau konten untuk mengedukasi itu ya, kalau kita ada buat konten menggunakan talent, mungkin bisa cari talent yang menarik yang mungkin banyak juga masanya yang banyak followersnya ya. Kalau bisa artis. Kalau mungkin di pusat pusat. Nantilah kita panggil artis-artis Kak Isak dan Kak Kais. Bikin konten, kita berdua bikin konten yang reels. Betul, biasanya kontennya itu kalau saran saya diantar dulu ke misalnya. Iya betul, jangan langsung. Oh ini kontennya tentang politik, tentang pemilu. Maksudnya diantar dulu dia, maksudnya ada gimmicknya, ada ceritanya, gini ada storynya. Atau misalnya kayak di TikTok itu kita
ada dance-nya dulu atau bagaimana sambil menjelaskan sambil ini. Menjelaskannya, iya. Kayaknya kita harus bikin TikTok. Kayak memang kalau KPU provinsi lain saya lihat sudah ada TikTok. Cuman memang kita kayaknya belum buat, tapi nantilah kita. Penting sekali. Jadi kita menjadi catatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah harus membuat TikTok. Buat kontennya juga ya kayak harus. Yang biasanya kakak sering nonton konten-konten TikTok, biasanya yang menariknya seperti apa sih? Kalau saya lebih ke yang lucu sih, atau kayak membuat sesuatu kayak bikin misalnya penasaran. Itu juga satu Kak. Kalau dari saya, kalau misalnya untuk YouTube, khusus YouTube lebih ke judulnya. Judulnya itu kayak misalnya apa istilahnya? Kasarnya clickbait, kasarnya. Maksudnya hari ini akan ada ini apakah yang akan terjadi? Yang orang bikin penasaran. Supaya mengundang orang untuk klik. Iya. Jangan terus KPU Provinsi Sulawesi melaksanakan orang so bosan ya. Maksudnya sosialisasi ini. Jadi kan maksudnya cuma gitu. Kecuali judulnya diganti. Judulnya Kais menjadi pegawai KPU. Misalnya Kais dan Ishak di kantor KPU. Bikin apakah mereka? Iya kayak bikin apa ya mereka ya? Akankah ada event menyanyi di KPU? Amin. Apakah mereka kan? Maksudnya apa ini sih? Lihat dulu. Iya, lihat dulu ya. Atau banyak kan biasa berita-berita bikin judul bodong. Betul. Ya. Sebenarnya bukan itu, tapi kita cari sampai terakhir tidak dapat misalkan itu. Misalnya kayak akun-akun channel-channel YouTube itu yang isinya memang betul-betul clickbait. Apa yang judulnya itu beda dengan isinya. Iya, tapi mengundang orang untuk mengklik. Kalau klik, maksudnya saya tidak menyarankan untuk clickbait. Iya, maksudnya intinya kita lebih mengajak orang untuk menonton itu video itu. Ya nantilah kalau podcast kali ini kita akan membuat suatu judul yang orang penasaran untuk mengkliknya. Tapi nanti dinonton ya Kak ya? Siap. Subscribe Iya, jangan lupa. Siap. Terus dibagikan biar teman-teman anak muda yang lain minimal penasaran lah. Apa sih yang dorang dua bikin ini di KPU? Kan begitu minimal. Ya, pertama penasaran. Tak usah dulu minimal kenapa mereka datang. Dan ada beberapa informasi dari sepanjang podcast ini, informasinya adalah minimal mereka tahu kalau ada pemilu di 2024. Di tanggal berapa Kak? 14 Februari. 14 Juni launching. 14 Juni. Jangan Kak sakit dipukulin. 14 Juni 2020 launching. Iya. Voting day-nya 14 Februari 2024. Jadi kalau 14 Februari kan identik dengan hari Valentine. Hari apa itu? Kasih sayang. Katanya orang kasih sayang. Iya, jadi nanti kita mau viralkan 14 Februari 2024 adalah hari kasih suara. Ini 14 Februari ini apa semua yang dicoblos ini? Semuanya. Tetap 5. Jadi untuk 14 Februari 2024 untuk teman pemilih yang ada di rumah Kak Kais, Kak Isa, kita akan mendapatkan 5 surat suara. Yang pertama itu adalah presiden dan wakil presiden. Jadi kan sekarang sudah mulai gencar-gencar nih mereka kan ini kalau presiden iyalah mungkin semua orang tahu 2024 akan pemilu presiden dan wakil presiden. Tapi yang 4 ini kan masih non familiar, tidak terlalu familiar. Yang pertama DPR RI. Kan DPR RI, terus DPRD provinsi, terus DPRD kabupaten kota, terus yang kelima DPD. Jadi kita akan mendapatkan 5 surat suara. Kalau itu Pilgub di tanggal ini dicatat ya teman pemilih yang ada di rumah. Pilgub dan pemilihan wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati di tanggal 27 November 2024. Jadi di 2024 itu akan ada pemilu dan pemilihan. Jadi kalau orang bilang pemilu itu 5 pemilihan tadi Kak, 5 yang saya sampaikan tadi. Kalau saya bilang pemilihan artinya gubernur, dulu kan pilkada ya, pilkada dengan pemilu kada, sekarang katanya pemilihan. Pemilihan. Iya, kalau pemilihan itu artinya kita berbicara gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Kalau misalnya Ishak kan dia orang Poso toh? Iya. Kalau dia mau pilih sesuai daerahnya misalnya Pilgub kan? Iya. Dia harus ke Poso. Harus ke Poso berarti. Harus ke Poso. Kecuali pemilihan bupatinya kan, karena dia KTP-nya Poso. Iya, jadi nanti kalau Kak Ishak di tanggal 27 November ada di Palu, dia tidak bisa datang ke TPS. Bisa datang tapi hanya dikasih surat suara gubernur. Oh, berarti
suaranya untuk pemilihan bupati tidak terpakai. Tidak. Itu pun harus dapat A5 sih Kak. Maksudnya harus dapat A5 dulu supaya bisa masuk ke TPS karena kan kita berbasis KTP-nya berbasis domisili. Berarti biar kalau dia sudah dapat A5 tetap dia tidak bisa pilih calon wali kota sih. Tidak bisa. Bisa. Dia bukan orang Palu kok, masa mau pilih wali kota? Dia orang Poso. Iya, wali kota istilahnya kayak macam bupati lah kalau iya, iya. Bupati tuh. Berarti kau tidak bisa pilih wali kota Tidak bisa. Kecuali dia menjadi warga negara Palu. Warga negara Palu. Atau mau pindah warga negara Konoha. Jadi apalagi namanya menarik ya yang kita bicarakan terkait ini kepemiluan. Kita jadi tahu juga. Iya, jadi tahu. Jadi nanti ada pemilu, ada pemilihan. Sekarang jadi satu hal yang paling penting sebenarnya adalah tahapan pemutakhiran data pemilih. Jadi tahapan pemutakhiran data pemilih itu bagaimana tahapan itu berjalan untuk memutakhirkan setiap data pemilih. Nah, kalau sudah keluar hasil data pemilih kan itu dari DP4 dari Kemendagri, terus menjadi DPS, terus menjadi DPT. DPS itu daftar pemilih sementara dan menjadi DPT daftar pemilih tetap. Nah, dari DPT ini kemudian yang untuk menetapkan berapa surat suara di setiap TPS, berapa jumlah logistik yang akan kita sebar ke TPS-TPS. Nah, sebenarnya yang ujung permasalahan ini karena masyarakat itu belum masa bodoh, yang saya bilang tadi masa bodoh untuk mengecek namanya apakah sudah ada dalam DPS atau belum. Nah, kalau mereka mau aware ketika sudah 3 hari menjelang hari voting day, baru dia mau cek namanya, ternyata tidak ada. Nah, disitulah kan banyak kan dengar berita-berita kemarin banyak masyarakat yang tidak memilih karena tidak ada namanya dalam DPT. Padahal sebenarnya ada masa yang sangat panjang untuk dalam hal pemutakhiran data pemilih. Nah, ini kenapa kemudian kita mau teman-teman bantulah kami sebagai penyelenggara untuk mensosialisasikan bahwa ada yang namanya tahapan pemutakhiran data pemilih, di mana di tahapan tersebut itu dimutakhirkan data pemilih. Jadi bukan hanya nanti mau pencoblosan baru mengecek apakah nama saya terdaftar atau tidak, tapi jauh hari sebelumnya. Ayo teman-teman, dari HP kok, bisa sambil baring di rumah ngecek, bisa cek, bisa jangan cuma langsung buka TikTok, buka Instagram, buka Reel, ayolah buka cek dpt.online.kpu.go.id. Ayo teman-teman yang di rumah ambil HP-nya, buka tidak ada kuota. Nanti disiapkan. Biasanya juga ini sih Kak, maksudnya kalau menurut saya. Kalau kita misalnya sudah terdaftar di pemilihan yang kemarin, maksudnya sudah ada nama, jadi orang sudah malas baca, ada nanti nama pasti. Jadi dia yakin ada namanya, tapi bisa jadi tidak ada. Bisa jadi tidak ada. Misalkan siapa tahu kita tidak tahu apa yang terjadi dengan DPT, kan itu DPT sebelumnya bisa menjadi bahan pembanding juga, tapi semuanya datanya dari DP4 dari Kemendagri kembali ke sini seperti itu. Itu yang bikin tidak keluar namanya biasanya apa itu Kak? Nah, mungkin bisa saja kalau yang pengalaman kemarin sih ada nama-nama yang kemudian itu dinyatakan meninggal dunia oleh Dukcapil padahal orangnya masih hidup. Itu salah satu contoh. Saya tidak tahu contoh yang lain seperti apa, nanti kita bahas lagi, tapi salah satu contoh yang kemarin itu ketika kita melakukan, kan sekarang ada namanya tahapan pemilih berkelanjutan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ada data yang keluar dianggap meninggal, ternyata orangnya masih hidup. Nah, yang dimutakhirkan di sini adalah teman-teman 16 tahun ke 17 tahun. Itu yang dimutakhirkan dimasukkan dalam DPT. Yang kedua, orang yang meninggal itu dikeluarkan. Dan yang ketiga, polisi kan dia tidak punya hak pilih kan. Nah, polisi dengan tentara kan tidak punya hak pilih. Ketika dia sudah pensiun, dia mendapatkan hak pilihnya kembali. Nah, itu yang kemudian masukkan semuanya. Yang menikah, misalkan dia 15 tahun tapi sudah menikah kan bisa mendapatkan hak pilih. Nah, itu semua yang dimutakhirkan terus. Dimutakhirkan supaya nanti DPT-nya kita berkualitas, dan itu yang menjadi tolak ukur untuk mencetak surat suara. Jadi setelah DPT keluar, di TPS ini ada sekian pemilih, misalkan ada 298 pemilih, kita kasih surat suara ke sana 298, tidak bisa kita kasih lebih. Aturannya harus pas sesuai dengan DPT dan 2,5%. Misalkan cadangan surat suara apabila ada yang rusak, ada yang misalkan terrobek gitu. Atau pemilih yang berdasarkan basis KTP tapi domisili situ. Nah, makanya teman pemilih jangan nanti mau 3 hari menjelang hari H baru mau
gerasa gerusu cari apakah nama satu lah. Jangan. Nah, sebelum kita mau tutup, kita mau dengarkan dulu suara merdunya Kak Kais dengan Kak Ishak dong. Ayolah. Saya lagi fluing jadi belum bisa. Alasan. Coba Kak Kais. Kita mau dengar nih musisi Kota Palu, guys. Berapa, Kais? Kita satu kali saja. Iya, kita persembahkan atau langsung duet. Kita persembahkan Kais dan Ishak. Yeay. Ayo Kak Kais, nyanyi loh. Pegang. Apa namanya? Lagu apa? Serah ya? Nanti Ishak yang baking. Iya, boleh. Baking diri. Iya. Kak itu jangan diangkat, ada mereknya, jangan sampai kita siap. tidak di-endorse. Ayo. Dia yang pertama membuatku cinta. Dia juga yang pertama membuatku kecewa. Oke, sudah. Lanjut lah, lagi enak nih. Kasih satu ref lah. Yang pertama menyembuhkan luka. Tak ingin lagi ku mengulang keliru akan cinta. Bukan, keliru akan memilih. Yeay. Jadi ref terakhir. Yeah. Apa tadi ref terakhir? Jangan keliru. Jadi teman pemilih yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada saat ini, jangan keliru untuk memilih pemimpin, karena pemimpin nanti akan membawa kita ke 5 tahun akan datang. Apakah itu sesuai dengan janji yang dia tawarkan kepada kita, atau kalian masa bodoh dengan terserah siapa yang mau terpilih. Itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu sehingga terpilih pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan harapan kita adalah bertanggung jawab, berintegritas, amanah, sesuai dengan apa yang kita harapkan ke depan. Jadi teman Kakak Kais dan Kakak Ishak nanti akan menjadi pemilih yang cerdas ya. Siap. Nanti jangan lupa cek nama. Nanti ada dia yang dipilih. Jangan siapa tahu dia mau menjadi caleg ke depan kan. Kita tidak menutup kemungkinan untuk saat ini ya. Jadi poin yang kita angkat pada hari ini nanti adalah bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, bagaimana kita nanti mengikuti setiap tahapan-tahapan pemilu sehingga kita tidak apatis lagi, tidak masa bodoh lagi terkait dengan tahapan pemilu yang akan berlangsung di depan mata, 2023 di depan mata, 2024 di depan mata. Baik, terima kasih Kak Ishak, terima kasih Kak Kais sudah membersamai kita pada hari ini, dan nanti tentunya kita akan tetap bekerja sama nanti. Ditunggu event KPU. Nanti kita bikin event KPU, ada yang nanti nyanyi-nyanyi lagi ya sama-sama. Nanti kita terus mensosialisasikan, bantulah KPU mensosialisasikan, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Demikian podcast kita pada hari ini. Tentunya kita akan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kami harap subscribe di bawah ini guys. Di bawah atau di atas? Di bawah ini di atas. Warna merah. Yang warna merah. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Kalau misalkan lonceng, kalau misalkan ada yang undang kita dong Kak, silahkan komen di bawah ini. Misalkan ada teman-teman pemilih yang mau diundang menjadi tamu di podcast RPP Podcast KPU Sultan, silahkan komen di bawah ini. Nanti kita undang. Kita akan membicarakan tema-tema yang berikutnya yang tentunya insya Allah lebih menarik untuk bagaimana mencerdaskan dan mendidik teman-teman pemilih seluruh warga Sulawesi Tengah dan Indonesia supaya lebih cerdas dan lebih bijak untuk memilih pemimpin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di episode berikutnya.